misalnya tidak tepat karena tanda-tanda radang atau inflamasi itu ada 5. Salah satunya adalah tumor. Nah, tumor itu kalau dikasih masuk ke tanda-tanda inflamasi kan tidak tepat. Karena inflamasi bukan tumor, ya. Tapi salah satu tandanya adalah tumor, tapi tumor dalam hal ini adalah benjolan. Jadi yang benar adalah neoplasma. Walaupun sehari-hari kita pakai dengan kata tumor, ya. Malignan bone tumor, ya. Jadi di buku juga menggunakan kata tumor, tapi harus dipahami tumor yang dimaksud bukanlah semua benjolan adalah tumor. Ada benjolan bukan tumor, ya. Nah, baik. Apa sebenarnya yang kita ingin ketahui kalau berbicara tumor atau neoplasma, ya? Yang pertama itu dapat menjelaskan aktivitas bioseluler, ya. Patologi bone tumor. Jadi ada 2 hal, bagaimana terjadinya patologi. Jadi untuk sampai ke patologi, kita harus memahami, pertama adalah anatomi, kemudian fisiologi, ya, kemudian patofisiologi, sampai akhirnya ada patologi yang dijembatani adalah fisiopatologi, ya. Jadi tidak serta-merta bisa memahami patologi tanpa dasar anatomi dan fisiologi. Bagaimana dia secara struktur, bagaimana dia berfungsi secara normal, sampai akhirnya suatu terjadi masalah atau kelainan, ya. Termasuk adalah bioseluler aktivitasnya, ya. Ini sudah berbicara fisiologi yang mengalami suatu kelainan, ya. Patofisiologi. Nah, kemudian kita harus bisa memahami secara klinis, ya, dan kemudian penyebarannya atau angka kejadiannya, ya, to understand the clinical and prevalence of bone tumor. Yang ketiga adalah to assess bone tumor based on multidisiplin. Jadi ini yang penting bahwa tumor tidak bisa dilihat hanya dari satu perspektif, ya, harus dilihat dalam berbagai multidisiplin. Contoh, tumor tidak akan selesai hanya karena pemeriksaan physical exam, ya, but ya need the other. Contoh, ya, example is, ya, additional study like radiologic picture atau radiograph examination, and then pemeriksaan lain seperti bone marker atau histopatologi, ya. Jadi tidak akan bisa diselesaikan hanya dengan satu perspektif, harus multidisipliner, ya. Keempat, solvable early detection of bone tumor, ya. Tumor itu seharusnya bisa dideteksi lebih dini. Kenapa? Karena kalau grade-nya sudah severe atau malignansi, atau sudah grade, istilahnya orang bilang grade paling tinggi, maka pasti prognosanya jelek, ya. Atau dengan kata lain, kalau itu adalah keganasan, kemungkinan hanya menunggu waktu untuk mati, ya. Maka seharusnya dilakukan early detection. The 5 is to explain the principle of bone tumor management. Nah, ini pakai prinsip, bukan hanya ditangani begitu saja, ya, tapi ada prinsip-prinsip yang harus diketahui. Bagaimana sebenarnya menangani tumor yang benar, ya. Next slide. Nah, so bagaimana kita bisa melihat tumor itu? Kita harus paham dulu, ada benign, ada malignan, ya. Apa itu benign? Tumor Cina. Apa itu malignan? Bone tumor. Nah, ada kata bone. Berarti ada soft tissue, ya. Nah, kita bicara adalah neoplasma atau tumor pada tulang yang kita sebut dengan bone tumor, divide into 2, benign on malignant, ya. Nah, kita lihat gambarannya sangat berbeda, ya. Kalau ini soft, kayak tidak menakutkan, tapi kalau ini sungguh menakutkan, ya. Nah, tapi akan saya jelaskan berikut. Nah, neoplasma etiologi atau kira-kira apakah tumor diketahui penyebabnya, yang pasti hingga hari ini belum dapat diketahui, ya. Tapi apa yang kira-kira bisa menjadi faktor pemicu, faktor predisposition is one genetic.
terpapar radiasi, ya, zat-zat kimiawi, ya, ada cedera, ada suatu kondisi di mana limfadem kronis, ya. Limfadem itu reaksi fisiologis, tapi kalau dia kronik, maka berpotensi menyebabkan atau memicu terjadinya tumor. Dan terakhir adalah infection, like ya osteomyelitis kronis, ya. Kalau kita lihat, tumor itu juga akan mudah dideteksi hanya berdasarkan filah umur. Kita lihat ada 1 sampai 5, 6, 18, 19, 40. Yang paling sering pada anak, ya, pada anak kita bisa lihat itu adalah metastatic neuroblastoma, ya, endocytic granuloma dan simple bone cyst. Tapi bukan berarti yang begini tidak ada di umur yang lebih tua. Ada, ya, misalnya simple bone cyst juga ditemukan pada 16, ada aneurysm, ada non-Hodgkin fibroma, atau Ewing. Yang paling banyak ini pada kasus usianya adalah Ewing, ya, Ewing sarkom, dan yang kedua adalah osteosarkom. Ini paling banyak pada umur begini, umur muda, ya. Tapi bukan berarti Ewing tidak bisa ditemukan di sini. Ada juga di usia 19-4. Paling banyak ini kalau kita lihat di usia ini paling banyak, ya. Dua tumor ini adalah Ewing dengan osteosarkom. Osteomyelitis ini adalah suatu infeksi pada tulang, tapi memicu tumor bisa pada umur berapa saja. Nah, kemudian ada giant cell, osteosarkom masih lebih banyak pada umur muda, bisa sampai 40. Nah, sekarang kalau bicara di atas 40 yang khas ini, tidak akan kau temukan di umur-umur muda. Jadi tidak ada pada umur ini, ya. Hanya ada di sini, ya. Termasuk kordoma, ya. Nah, rata-rata kasus ini pasti metastatik, ya. Kenapa? Kalau umur tua kena tumor biasanya rata-rata keganasan, ya. Nah, bone tumor, ya, kita lihat ada beberapa asal jaringannya, ya. Ada yang dari tulang rawan, cartilago, ya, namanya kondrogenik. Kondrogenik ini dibagi dua, ada jinak, ada ganas. Kalau dia namanya kondroma atau kondroblastoma, itu adalah jinak, atau enkondroma. Bisa juga osteokondroma. Bahasa sederhananya oma-oma. Oma itu berarti jinak. Begitu dia menjadi kondrosarkom atau dengan istilah sarkom, itu sudah keganasan. Tapi tidak selalu, ya, walaupun ini adalah rule-nya, ya. Ada jaringan langsung dari tulang keras atau hard bone atau tulang, kan tulang itu ada tulang rawan, ada tulang, ya, atau bone, ada cartilage. Nah, ini kalau dari asal tulang yang keras, itu ada yang jinak namanya osteoid osteoma atau osteoma, ya, osteoblastoma, ya. Tapi kalau sudah bicara keganasan, osteosarkoma, ya, dengan berbagai macam tipenya yang begitu banyak, ya. Ada yang dari sumsum tulang, ini paling banyak pada usia tua. Yang paling khas pada usia muda sebenarnya adalah Ewing sarkom. Tapi pada orang tua multiple myeloma, ya, multiple myeloma. Ewing sarkom ini khas, nanti di radiologinya ada gambarannya, ya. Jadi dalam radiologi saja ada tanda-tanda khasnya, nanti akan kita bahas berikutnya, ya. Ini ada jaringan fibros berikutnya. Jadi ada jaringan cartilage, ada jaringan bone, ada jaringan fibros, ya. Ada jaringan sumsum tulang atau bone marrow, ya. Yang ringan jinak fibroma, ya, non-ossifying, ya. Ada juga fibros dysplasia. Tapi kalau sudah ada osteosarkom, fibrosarkom, sudah malignansi, ya. Ada juga yang masih tissue of acetaneous origin, artinya asalnya masih tidak jelas, ya. Maka itu biasanya kita sebut dengan aneurysm bone cyst kalau jinak. Ada juga giant cell. Tapi ini giant cell tumor ini sudah intermediate, ya. Jadi mengarah antara benign dan malignan, ya. Ada juga simple bone cyst, sering ditemukan usia muda, ya. Tidak ada ganas untuk tipe acetaneous origin. Nah, how to diagnostic? Ya, how to diagnostic tumor? Ya, pertama pasti adalah clinical sign.
klinis atau kita sebut dengan physical examination. Patient come to the hospital with chip complaint. Ya. What is the chip complaint? Patient complaint. Kan begitu ya? Oh, datang dengan nyeri, benjolan, atau patah tulangnya tiba-tiba. Ya. Intinya kita berbicara gejala. Data of patient, umurnya menentukan tadi, pemilahan tumor. Ya. Ini masih semua physical exam. Ya, jadi poin 1, 2, 3, tumor identification, pain, location, mobilization. Ya. Tumor jinak biasanya adalah mobile. Tumor ganas itu biasanya fixated to the deep or skin, ya, to the deep structure or to the skin, ya. Usually fixated, ya. Jadi dia tidak mobile. Kalau yang jinak biasanya mobile. Nah, kemudian itu adalah kita berbicara klinis. Fase berikutnya adalah radiograph examination atau logi. Ini you have to identify the radiological examination. Might be just simple, ya, atau X-ray, ya, but not clear, ya. We have to change to the CT scan, ya, but maybe using MRI, magnetic resonance imaging. Ya. Itu depend on cases, ya, terserah kebutuhannya pastinya, ya. Nah, dalam radiograf ini dapat kita lihat beberapa, misalnya triangle. Pada kasus-kasus keganasan khususnya osteosarkom, ya, ada lesi plastik, ada lesi litik, ya, ada esentrik, ada sentral, ada yang ke pinggir tulang, ada yang di tengah-tengah tulang. Jadi itu depend on radiograph exam, ya. So how to differentiate between ya, benign or malignant bone tumor, ya. We start from the benign. You see, slow. First, ya. Berbicara masalah kecepatan di dalam kecepatan di dalam perkembangannya, jelas benign is slow, ya. Malignant very fast, ya, speed up, ya. Only 1 month patient maybe become worse, ya. Bahkan bisa meninggal dunia hanya dalam waktu 1-2 bulan after the patient, ya, menderita tumor ganas, ya. Tapi itu beberapa saja jenis tumor ganas yang sangat mematikan, atau dengan kata lain prognosis buruk, ya, bad prognosis. Ada intermediate tadi adalah tengah-tengah, ya. Dia sifatnya tidak cepat, tidak juga lambat, tapi lebih khas kelihatan adalah lokal invasif. Jadi dia tidak kapsuler, dia melompat keluar. Nah, kalau benign kita lihat ada pembungkusnya, kapsulate, atau dengan kata lain clear edge atau batas tegas, ya. Batas tegas for the benign. For the malignant itu sudah susah untuk melihat yang mana batasnya, ya. Ada yang gambarannya permeatif, ada gambarannya atau dengan kata lain dia infiltratif, sudah memasuki atau berpindah ke area jauh daripada sumber tumor, ya, kita sebut infiltratif, ya. Kemudian yang lebih menakutkan dari malignan adalah metastasis, artinya berpindah ke jaringan yang jauh, metastasis, ya. Nah, kalau dia intermediate atau pertengahan, ya, a little bit metastasis, artinya ada metastatik but a little bit. Nah, bagaimana prognosis? Is good for the benign, is very bad for the malignant, dan biasanya berasal dari hematogen, leukogen. Kalau yang intermediate basal cell, ya, asalnya, ya, sel basal. Kalau malignan dia beredar dari hematogen, darah maupun limfogen, ya. Itu kalau kita berbicara bagaimana melihat secara klinis, ya.
sangat mudah dilihat secara klinis. Itu semua yang buruk-buruk, yang benign itu yang masih bisa dikelola ya. Meski sekarang sudah ada intermediate. Kalau dulunya hanya dibagi benign malignant. Tapi beberapa tumor dia jinak tapi memberikan atau menunjukkan tanda-tanda dia ganas. Ya, jadi maka masuklah kategori intermediate. Diagnostik bone tumor sudah saya sampaikan barusan. Ya, start from the klinis. Ya, we repeat klinis. Kemudian dua adalah radiograph examination. Dan yang ketiga adalah histopatologi. Histopatologi examination. Ya, apa itu histopatologi examination? Ini adalah fine needle aspiration biopsi, atau dengan kata lain biopsi banyak macamnya. Ada core biopsi, ada fine needle biopsi, ada eksisi biopsi, ada insisi biopsi. Ya, itu tergantung. Ya, intinya adalah pemeriksaan bisa seluler atau bisa berbicara histologis ya, atau kita sebut dengan histopathologic exam ya. Jadi tiga hal yang paling penting di dalam penanganan tumor tulang. Pertama adalah klinis from the anamnesis and physical examination, and then the second is ya radiograph examination atau pemeriksaan radiologi, dan yang ketiga adalah histopathologic exam ya. Itu yang harus Anda ingat bagaimana mendiagnosa tumor ya. Karena diagnosa pasti hanya bisa dilakukan dengan apa? Dengan histopatologi. Kita tidak sulit mengatakan itu adalah tumor ganas atau jinak tanpa histopathologic examination. Nah, how to early detection of bone tumor? Bagaimana sebenarnya segera? Ya, memang ini agak sedikit ribet karena pasien cenderung ke dukun dulu terlebih dahulu sebelum ke dokter tulang ya. Jadi ini memang jadi masalah ya. Ada masyarakat population, ada faktor risiko pastinya harus dipahami bahwa seseorang yang punya keluarga ada riwayat tumor atau kasus-kasus tumor di wilayah tertentu banyak, itu adalah faktor risiko, atau daerah yang terpapar radiasi misalnya di Chernobyl, di Jepang misalnya Hiroshima Nagasaki yang pernah kena bom nuklir ya, maka bom atom berarti punya resiko-resiko di situ ya. Maka kita sudah harus memikirkan ini potensi tinggi mengalami tumor. Maka itu harus di screening ya, early detection. Nah, itu nanti lihat apakah ada tanda-tanda benign malignan, kemudian kita observasi jika benign. Dan kemudian kalau malignan harusnya langsung ke hospital, kalau benign kita observasi apakah perlu dirawat atau tidak dirawat ya. Nah, kembali lagi ada riwayat pasti harus di physical exam ya, karena ada suspek berarti karena ada histori, kemudian dilakukan pemeriksaan tambahan ya. Ya, kemudian jika itu terbukti bahwa memang ada tanda-tanda, maka selanjutnya ya apa? Tidak. Tidak. Ya, Bapak ya.
Sebelum saya lanjutkan, apakah slide saya masih jelas? Permisi dokter, iya dokter, masih jelas dokter. Oke, saya lanjut ya. Jadi dalam hal mengenai tumor, kita tidak bisa menduga-duga begitu saja, harus dilakukan secara expert, ya, betul-betul berdasarkan rule yang sudah ada, sehingga dapat tercipta atau dapat dicapai diagnosa final, diagnostik, ya. Intinya tidak bisa tanpa klinis, ya, kemudian radiologis, kemudian histopatologi, ya. Dari situ baru diambil kesimpulan, lahirlah diagnostik. Sekarang dia benign kah, malignan kah, ya? Karena tanpa ini tidak bisa dilakukan diagnosa final, apakah itu malignan, benign, ya. Kalau terbukti benign, terapi sesuai dengan jenis tumornya, biasanya dengan observation, ya, but sometimes need to operate it, ya. Tidak selalu harus observasi, ada dilihat memang agak sudah besar, tapi dia jinak, kita buang, ya, kita eksisi tumornya. Untuk malignan memang ini agak sedikit kompleks karena have potential to metastatic, ya. Nah, kalau metastasis dia sudah ke jaringan-jaringan misalnya HEVAR, kemudian metastasis paru dan sebagainya, maka diperlukan pemeriksaan tambahan, misalnya toraks foto, ya, USG abdomen, lihat dia apakah beredar kemana dia, apakah sudah beredar atau belum, apakah masih localized or already metastatic, ya. Nah, kemudian pastinya adalah apakah itu primary atau secondary, ya. Nah, kalau berbicara secondary tumor, ini memang kompleks penanganannya. Ya, kenapa? Karena namanya secondary berarti bisa saja merupakan metastasis dari tumor di tempat lain. Ya, jadi penanganannya tidak serta-merta hanya menyelesaikan di mana tumor itu berada, tapi kemungkinan ada asalnya dari mana, kan gitu ya. Oke, saya kira cukup. Kita back ke discuss. Sekarang saya kasih kesempatan untuk diskusi sebelum saya pindah ke materi lain. Tiga 30 menit untuk satu topik. Ya, siapa yang mau bertanya? Saya mengerti bahwa materi ini seharusnya diberikan di semester akhir, ya, karena muskuloskeletal itu adalah sesuatu yang ribet, susah. Tapi karena kurikulumnya sudah menurunkan ke bawah, ya sudah, dinikmatin aja kan begitu. Kamu ini baru belajar anatomi dikit, fisiologi dikit, tapi saya sudah kasih klinis tumor, ya memang saya meyakini bahwa kamu pasti agak kebingungan. Tapi apa boleh buat, karena sistem blok itu tidak melihat dia kecil, ringan, dan sebagainya, tapi itu berdasarkan komprehensif thinking, ya, berpikir secara komprehensif. Sekarang saya memberikan kesempatan, dari slide-slide itu apa yang Anda tidak pahami? Kalau tidak ada bertanya, saya tunjuk orang. Ada dokter. Ya, silakan. Perkenalkan, saya Aryati Nindya Putra Manisa dengan stambuk N101-20084. Dokter, saya tidak tahu ini apakah berhubungan dengan yang dokter bahas atau enggak, tapi ini kondisi yang saya alami sendiri, dokter. Jadi waktu saya kelas 2 SMA, saya itu didiagnosis di pergelangan tangan saya yang di sebelah kanan itu kena tumor ganglia, dokter. Nah, setelah didiagnosis itu saya tidak lama dioperasi, dokter. Tapi 2 minggu setelah operasi itu, tumornya muncul lagi, dokter. Dan sampai sekarang tangan saya itu gemetar gitu loh, dokter. Nggak bisa steady gitu tangannya. Kalau misalnya saya dioperasi lagi, tangan saya bisa kembali nggak sih, dokter? Terima kasih, dokter. Ganglionnya itu di dorsal atau di polar? Ganglion, ya? Sebelah sini. Oh, berarti itu di polar. Ya, di situ ada saraf, ya, mungkin, ya, di situ ada namanya median nerve. Saya tidak tahu waktu operasi seperti apa, karena yang namanya ganglion itu masuk kategori
tumor, tapi adalah tumor jinak, ya. Tapi dia rekurensi, bisa kembali. Maksudnya sebenarnya itu adalah tendonsit, ya, terisi oleh cairan. Akibat biasanya repetitive friction, ya. Jadi itu tidak berbahaya karena dia jinak segitu-gitu doang. Cuma yang menjadi masalah kalau posisinya di mana. Kalau posisinya dekat saraf, maka pada saat operasinya berpotensi mencederai saraf. Tergantung tangan siapa yang operasi. Apakah dia sangat secure, sangat hati-hati di dalam proses operasinya, atau dia buru-buru atau mengejar sesuatu sehingga saraf itu bisa saja mengalami cedera karena dia satu tempat. Kalau saya lihat tadi kamu tunjukkan posisinya, ada di median nerve di situ. Kacau, kecuali kalau posisinya di dorsal, tidak ada saraf, hanya tendon tok, tidak masalah. Ya, biar mau dikerja cepat-cepat, tidak masalah. Tapi kalau di polar itu ada saraf sih, berpotensi. Tapi kalau melihat gerakanmu semua masih oke, berarti kemungkinan yang namanya putus atau tidak sih. Ya, cuma masalahnya potensi recurrence itu sangat tinggi kalau untuk ganglion. Jadi ganglion itu memang betul adalah masuk kategori soft tissue tumor, ya, bukan bone tumor, ya, soft tissue tumor, but benign. Bisa saja dioperasi kalau dia tumbuh kembali, ya. Tapi persoalan akibat yang ditimbulkan tergantung operasi pertama. Kalau operasi pertama ternyata banyak mencederai soft tissue yang normal, maka resiko kedepannya memang kurang bagus. Tapi kalau operasinya itu bersih, ya, clean, dia bisa angkat ganglionnya sampai ke akarnya, maksudnya ke kantongnya dengan bersih, kemudian tidak ada mencederai soft tissue yang normal, it's okay, aman. Ya kan gitu. Ada lagi. Konsultasi bayar loh, ya. Sama saya minimal 2,5. Itu baru konsultasi, belum operasi. Ya, operasi 10 kali lipat minimal. Next. Itulah gunanya jadi dokter, ya. Harus dibayar mahal karena sekolahnya susah, prosesnya lama. Ya. Jadi jangan heran kalau ke dokter langsung kosong kantong. Ya, memang harus begitu. Masih di pintu itu sudah bayar. Masih di pintu. Belum masuk ke ruangan saya itu sudah bayar. Karena baru lihat mukanya itu sudah ada nilainya. Oh, ini yang datang ini harus minimal sekian. Nah, gitu. Belum diperiksa itu. Kalau sudah diperiksa tambah lagi. Coba-coba saja jalan-jalan ke apotek tulang sendi. Ya. Next. Ada lagi yang bertanya? Putri Aswaria Ramli. Tak ada. Tapi dokter, ya. Ya, kau bertanya lah. Atau kau sudah tahu semua, ya sudah kita lanjut. Kalau tidak salah di sini ada anak mantan Wakapolda Palu. Yang mana orangnya? Siapa namanya? Mantan Wakapolda Palu, kalau tidak salah, ya. Sebelum dia pindah. Dia sempat titip anaknya di kedokteran, tahu, luar biasa. Permisi dokter, saya dokter. Mana? Sopo namanya? Divano Ramadhani dokter, SOMOK N1120071. Sekarang kau bertanya. Saya cari kau untuk bertanya, jadi memang. Kalau kau tidak bertanya, saya yang tanya. Pilih mana? Pilih bertanya atau saya tanya? Saya boleh bertanya dokter? Ya justru karena saya cari, makanya tanya, no?
Apa? Apa mau ditanya? Status saya, oh belum menikah. Yang lain? Kalau begitu saya lanjut ya. Karena setelah ini tidak ada pembahasan ya. Waktu saya hanya saat ini saja bisa memberikan penjelasan tentang tumor. Ya, selebihnya mungkin ketemu lagi nanti di koas. Karena tidak ada lagi waktu untuk diskus setelah itu. Baik, saya akan masuk ke materi aspek biokimia ya. Apalagi itu? Apalagi materi yang kedua, saya tidak bisa lihat semua ini, tidak bisa hafal, karena saya cuma baca sekilas kemarin. Tapi dokter, aspek biokimia pada gangguan tulang, dokter. Ya, kita akan ke biokimia tulang ya. Biokimia tulang. Oke, kita lanjut ke biokimia tulang. Biokimia ya. Sebenarnya biokimia harusnya diajar oleh siapa? Dokter Tri ya. Tapi karena ada tulangnya tidak ada yang berani. Karena yang boleh memiliki tulang hanya dokter Artimuni, kamu gitu ya. Jadi gara-gara kata kunci tulang ini tidak ada yang berani mengajar. Tulang terdiri dari komponen matriks dan sel. Ya ingat ya, sel dan matriks. Matriks tulang terdiri dari, jadi kembali lagi, tulang terdiri dari komponen matriks dan sel. Ingat ya, sel dan matriks. Matriks ini diisi oleh kalsium dan sebagainya komponennya. Ya. Jadi tulang itu jadi keras karena adanya organik non-organik material, ya, atau seperti kalsium dan lainnya, nanti akan saya jelaskan berikutnya. Nah, kemudian matriks tulang itu terdiri atas serat kolagen dan protein non kolagen. Ya, intinya kolagen, tapi ada seratnya, ada protein. Ya, itu bicara matriks. Sel itu macam-macam, mulai dari osteoblast yang mempertahankan kekuatan tulang, osteoklas yang harus meresorpsi tulang supaya bentuknya tetap terukur, tidak tambah besar, merajalela sampai menjadi giant. Dan yang ketiga adalah osteosit, ya, adalah sel yang di dalam terbenam dalam matriks, ya. Ini osteosit ini karena belum dicampur dengan yang lain sehingga dia masih merupakan sel murni. Ya. Nah, inilah komponen dasar penyusunan tulang. Mulai dari zat organik itu 60% terbesar, namanya mineral tulang. Ya, kalsium, fosfat, magnesium, kalium, dan seterusnya. Ya, itu adalah anorganik mineral. 10% saja, dan 10% adalah air. Ya, pada orang dewasa, komponen mineralnya itu sangat dominan. Tapi pada anak, komponen sel itu dominan. Tapi kita ini bicara adalah komposisi tulang secara umum, di mana ada anorganik atau mineral, ada organik yaitu matriks, dan ada water. 10% only. Apa itu organik tulang? Mulai dari kita lihat adalah kalsium, fosfat, ya, natrium, magnesium, kobalt, karbonat, ya, dan klorid. Ya, ini hanya beberapa, tapi banyak lagi yang lainnya, ya. Hidroksi apatit.
merupakan faktor yang menentukan kekuatan tulang. Kenapa? Karena 99% berada dalam tulang. Jadi kalsium itu 90% berada dalam tulang. Kenapa? Dia padat. Kenapa? Dia kuat. Ya. Kalau tidak kuat atau tidak padat, ya bisa lagi kita tidak bisa berdiri. Jadilah kita ular, ya merayap kalau kemana-mana kan, kita tidak bisa berdiri. Walaupun ular sendiri itu memang diciptakan untuk karena tidak ada kakinya. Kedua adalah zat organik, protein, zat organik. Tadi ada dua, maksudnya ada tiga ya, organik, anorganik, dengan water. Ya, sekarang bicara matriks atau organiknya. Ya, itu terdiri dari 90% adalah protein. Yang type 1 kolagen. Tadi jelas ya, kolagen itu ada seratnya, ada. Kemudian ada protein kolagen. Kemudian ada kolagen juga type yang lainnya, bukan hanya satu ya, tapi intinya adalah protein. Ya. Ada substansi lain, reticulofibril dan amorphous, atau yang kita sebut dengan hyaluronic acid and chondroitin super. Itu adalah zat organik, hyaluronic acid dan chondroitin super. Tulang selalu berada dalam keadaan dynamic equilibrium ya. Apa itu dimaksud? Adalah tukar ganti. Artinya apa? Ada proses deposisi kalsium ke tulang memperkuat, ada proses resorpsi untuk mengurangi yang berlebihan. Makanya tulang itu bentuknya selalu sama dengan, tidak aneh-aneh bentuknya, karena ada proses penguatan dengan deposisi oleh osteoblast. Ada proses resorpsi yang dilakukan oleh osteoblast ya. Ada sel tulang tadi, osteoblast bertanggung jawab untuk mineralisasi tulang. Ada osteoblast bertanggung jawab terhadap resorpsi atau demineralisasi. Bayangkan kalau tidak ada osteoblast, kita bisa tumbuh besar seperti pohon, ya, tingginya 30 meter, ya, seperti pohon di hutan. Kenapa? Karena tidak ada proses demineralisasi. Bayangkan kalau manusia setinggi itu, dia harus punya rumah lebih tinggi lagi. Maka harus ada proses di situ keseimbangan, ya, namanya equilibrium dynamic, ya. Nah, untuk bisa terjadi hal tersebut diperlukan regulasi daripada mineral tulang tadi, baik itu kalsium maupun fosfat, dipengaruhi oleh vitamin D, paratiroid hormon, kalsitonin, ya. Jadi ada sel yang mengatur, tapi ada yang harus diatur. Sel yang mengatur, osteoblast untuk deposisi, osteoklas untuk resorpsi. Apa itu yang diatur? Adalah kalsium atau mineral tulang tadi. Matriksnya diatur, mineralnya diatur. Jangan berlebihan, jangan juga kurang. Kalau kurang, dia mudah patah tulangnya. Kalau berlebihan, malah justru dia bisa jadi giant. Ya. Nah, kita lihat kalsium. Makanan, kalsium ingesti, masuk ke dalam lambung. Ya. Kemudian ada yang dibawa ke plasma darah. Ya, tergantung permintaannya. Apakah dibutuhkan dalam plasma darah berlebihan, maka dia dibawa ke tulang. Atau cukup. Kalau dia kurang di dalam plasma darah, maka ini terjadi resorpsi, diambil oleh dari tulang ke plasma oleh hormon paratiroid. Yang menarik ke tulang ini ada kalsitonin, ya. Menghambat ini adalah PTH, paratiroid hormon. Yang berlebihan di plasma dibuang ke urin. Ya, kalau kurang ditarik naik masuk ke, artinya tidak jadi dibuang, masuk kembali melalui fungsi PTH di ginjal. Ya. Kalau berlebihan dibuang melalui, kalau tidak diresorpsi oleh plasma darah, tidak diregulasi sampai ke ginjal, maka dia langsung dibuang karena tidak diserap. Ya.
Bagaimana dengan fosfat? Ya kurang lebih ya sama sebenarnya ya. Ada dalam plasma. Ya. Kemudian diserap ke kapiler-kapiler darah. Karena yang ini kita bicara apakah diperlukan atau tidak diperlukan. Kalau hormon PTH-nya meningkat, maka dia akan menghambat deposisi. Maka dibuang. Tapi kalau dibutuhkan akan diserap ulang. Sekarang vitamin D. Vitamin D orang mengatakan ada di sinar matahari aktif, ya, itu metabolisme vitamin D, ya. Meningkatkan absorpsi kalsium. Jadi fungsi vitamin D di sini adalah meningkatkan absorpsi kalsium. Jadi kalau orang kekurangan vitamin D seperti penyakit rickets, ya, osteomalacia, itu akhirnya terjadi suatu masalah dalam absorpsi kalsium, di mana 99% kalsium itu ada di tulang, kan. Nah, bisa dikurang ini berarti kurang ini, kan. Dengan adanya vitamin D terjadi peningkatan reabsorpsi atau penyerapan, baik itu kalsium atau fosfat, karena melalui makanan utamanya. Maka otomatis ini meningkat dalam darah. Inilah yang akan terjadi suatu asimilasi atau suatu terjadi bauran atau ikatan membentuk kalsium fosfat yang mengendap. Jadi kalau ditanya apa fungsinya vitamin D? Meningkatkan absorpsi kalsium dan fosfat. Nah, bagaimana kalau dia kurang? Otomatis berkurang absorpsi. Ya kan? Maka karena kurangnya absorpsi kalsium akan berpotensi meningkatkan paratiroid hormon. Nah, apa kelemahannya paratiroid hormon? Karena dia akan mengambil kalsium dari tulang. Dia serap itu kalsium dari tulang. Tulang akan mengalami suatu kondisinya? Ya kelemahan tulang pasti, ya. Nah, untuk mengatasi kekurangan mineral dan tulang, sekret enzim fosfatase. Ini adalah enzim yang dikeluarkan oleh tulang di dalam melawan kekurangan mineral, ya. Tapi intinya adalah untuk menjaga tadi ada vitamin D diperlukan kalsitonin, tapi di PTH ini justru meresorpsi namanya, ya. Patogenesis metabolisme vitamin D. Kalau kita lihat gambar ini, ya. Ada matahari, jadi orang yang di kamar saja terus, ya, meratapi nasibnya, ya, atau mungkin dia istilahnya sudah tidak mampu bersosialisasi karena masalahnya, ya, maka dia lebih suka di kamar saja, tidak terpapar matahari, ya. Harus ada makanan yang mengandung kalsium dan sebagainya, termasuk vitamin D, akan dikelola di hepat, 25 hidroksilase di hepat. Kemudian ke ginjal, jadilah dia 1,2 DHCC, 24 DHCC, ya. Kemudian ada yang ke tulang, ada ke usus, ya. Ke usus bisa diserap, bisa juga dibuang, tergantung kebutuhan. Alkali fosfatase. Fosfatase alkali memecahlah glirofosfat dan glukofosfat. Ini kondisi di mana terjadi kekurangan mineral akibat penyerapan yang berlebihan oleh PTH, paratiroid hormon, yang dari hipofisis, ya, karena kekurangan kalsium dalam plasma darah. Bisa karena banyak faktor, misalnya infeksi, bisa juga karena tumor, macam-macam, maka produksilah alkali fosfatase. Tujuannya untuk memecah gliserol atau glukofosfat menjadi glukosa, gliserol, dan fosfat. Lalu fosfat inilah yang akan dideposisi ke matriks supaya mempertahankan kekuatan tubuh. Kan begitu.
sebagai pengganti kalsium yang direabsorpsi. Itu adalah mekanisme tulang di dalam mempertahankan kekurangan atau penyakitnya atau dengan kelemahan tulang akibat sesuatu yang menyebabkan tingginya resorpsi kalsium. Maka keluarlah enzim dari tulang namanya alkali fosfatase, memecah gliserol-fosfat menjadi glukosa, tapi intinya ada di fosfatnya untuk dideposisi di matriks. Ya. Kembali lagi, hormon paratiroid ada yang memacu, jadi dia memacu osteoklas. Nah, kita ketahui osteoklas itu adalah resorpsi. Resorpsi, mengambil kalsium dari tulang. Makanya kalau tinggi ini, wah bahaya. Tapi bahaya itu tergantung apakah berlebihan atau tidak. Ya, karena asupannya mungkin kalsium kurang, plasma darah kurang kalsiumnya, maka diambil dari tulang. Dia menekan osteoblas. Nah, kita tahu osteoblas itu untuk deposisi. Memicu pelepasan kalsium dari tulang ke plasma, masuk ke darah dia. Meningkatkan reabsorpsi kalsium dari ginjal. Jadi kalau ada yang sampai ke ginjal, ya diambil kembali untuk dibawa ke plasma darah. Itu tugasnya. Nah, ada lagi kalsitonin. Kalsitonin memompa kalsium ke dalam tulang. Fungsinya kalsitonin. Lawannya osteoklas, karena osteoklas itu menarik kalsium dari tulang. Ya. Dihasilkan oleh sel C dari sel tiroid. Ya. Tadi ada PTH, paratiroid, ada sel C dari tiroid. Vitamin C, nah ada namanya skurpi, ya. Itu adalah penyakit karena defisiensi of vitamin C. Dipentingkan untuk kolagenisasi, jadi yang mau awet muda, yang mau tampak selalu cantik sampai tua, ya mana ada orang cantik kalau sudah tua ya. Tapi yang mengelola itu adalah kolagen. Kenapa banyak orang suka suntik kolagen? Salah suntik mati karena tidak bersyukur kepada Tuhan. Ya. Defisiensi vitamin C akan mengganggu suatu sintesa kolagen. Ya, maka kolagen ini diperlukan untuk elastisitas, ya, sehingga menyebabkan tulang jadi rapuh nantinya. Ya, salah satu penyakit ini namanya scurpy. Tulisannya scurpy. Ya. Inilah giginya berdarah, gusi, ya, kapilernya. Kenapa? Pembuluh darah juga itu dikelola oleh kolagen. Ada estrogen ini bagi yang cewek-cewek yang akan tua. Pasti kamu lama-lama tidak akan haid lagi, ya, akan mengalami menopause, ya. Jadi cepat-cepatlah kawin, ya. Kalau ada cowoknya, kalau tidak ada cowoknya ya pada selama, ya. Ratapi nasib. Berdoa kepada Tuhan. Apa saya mau tambah istri tidak sanggup. Estrogen, ya, itu akan mengalami menopause perempuan sehingga estrogennya menurun, intinya kembali adalah osteoporosis atau pengeroposan tulang. Kita ketahui tugas estrogen adalah meningkatkan integritas matriks. Sementara dia sudah turun, mengalami penurunan. Sehingga itu sangat dipentingkan ini estrogen. Sayangnya kalau orang sudah menopause ya mesti dia turun, ya. Karena dia tidak mungkin mau melahirkan lagi sudah. Padahal fungsi estrogen banyak, bukan hanya menjaga integritas matriks. Deposisi mineral, ya. Intinya adalah estrogen luar biasa karena dia menjaga integritas matriks, ya, dengan cara mempertinggi integritas matriks tulang, ya, dengan sintesa matriks dan deposisi mineral. Ya, bekerja antagonis dengan osteoklas karena kita tahu osteoklas itu mengisap atau meresorpsi. Ada lagi hormon kortikoid, ya, yang suka cewek-cewek ini suka beli kosmetik supaya cantik, ya, padahal kecantikan bukan karena murni dari wajah saja, ya. Karena kecantikan sesungguhnya itu adalah inner beauty. Apa yang kita lihat seakan kita selalu senang memandangnya, bukan karena dia cantik sesungguhnya, ya. Nah, kosmetik itu sangat banyak mengandung kortikosteroid yang dapat menyebabkan apa? Menghambat osteoblas yang tugasnya deposisi mineral menyebabkan osteoporosis, ya.
Kortikosteroid fungsinya antagonistik dengan estrogen, bayang. Osteogenesis menjaga integritas matriks tulang dengan mempertinggi sintesa matriks dan deposisi mineral. Nah, datanglah kortikosteroid melawan. Jadi, cewek-cewek yang suka menggunakan kosmetik, lihat-lihat apakah ada isinya mengandung kortikosteroid. Hati-hati, penggunaan jangka lama, siap-siap ke osteoporotik, belum pokok kawin sudah keropos kok. Ya. Penyakit akibat gangguan biokimia tulang, ada osteoporosis pengeroposan, ada riketsia, gangguan kalsifikasi, ya, dan kemudian osteomalacia sama, ini dewasa, ini anak, dan ada penyakit bawaan namanya osteogenic imperfecta akibat gangguan kolagen type C, type 1. Ya. Oke, saya kira osteoporosis nanti dibaca ulang, ini sudah bukan ranah biokimia, ini hanya gambaran saja. Kita lihat kalau sudah osteoporosis beginilah gambaran tulang, keropos, ini yang padat, yang benar, ini yang padat, ini yang keropos. Ya. Sekarang discussion. Ya, siapa lagi mau bertanya? Silakan. Atau Anda semakin bingung dengan materi ini? Ayo kita ngopi saja kalau Anda tidak bisa mencernanya, ya. Karena tugas saya memberikan. Anda mau menyerapnya, saya tidak pusing, ya. Itu adalah kemampuan Anda. Kalau Anda belum mampu menyerapnya, belajar lagi, baca lagi. Kalau bisa cuma sekali baca, langsung serap, alhamdulillah. Kalau 2 kali, alhamdulillah. Tapi ada yang 10 kali dibaca, tidak diserap-serap. Oh, ada itu. Itu cilaka, ya. Cilaka. Artinya otaknya perlu dibawa ke mana? Harus dibawa ke kafe dulu, disiram-siram pakai kopi, ya, atau susu supaya dia segar. Itu berarti tidak niat belajar. Dia hanya niat menjalankan tugasnya sebagai mahasiswa. Tapi tugas mahasiswa bukan hanya sekedar datang, hadir, tapi harusnya otaknya juga diisi. Kecuali kalau gara-gara itu ada masalah, sini saya selesaikan masalah remaja, masalah sini, ya, bisa dibereskan. Silakan bertanya bagi yang mau bertanya. Saya tidak pernah lihat mukamu ini, saya belum kenal Komio ini, jadi saya tidak tahu ini seperti apa Komio, ya. Kalau senior-seniormu itu boleh tanya bagaimana saya, ya. Karena saya tidak kenal kok, jadi saya juga tidak merasa memiliki, kan saya tidak kenal itu. Jadi saya tidak merasa memiliki. Jadi saya biarkan jalan apa adanya saja. Nanti kita ketemu nanti di mana, apakah ketemu di mana, apakah nanti setelah dokter baru kita ketemu, ya I don't know lah, ya, dengan situasi like this, ya. Sedangkan koas untuk ketemu saya susah. Apalagi Komio yang masih biasa. Menemui dalam artian bukan berpapasan, ya. Yang dimaksud menemui atau bertemu itu ada proses discussion, ada proses transfer ilmu. Kalau cuma ketemu hahaha hihihi, tidak ada gunanya. Apa seorang guru dengan murid baru dikatakan bertemu kalau terjadi transfer ilmu, itu yang benar, ya. Transfer ilmu. Ilmunya bisa ilmu kanuragan, ya, bisa ilmu kecerdasan, bisa ilmu percintaan, I don't know lah, ya. Nggak tahu nanti. Ada yang mau bertanya? Ini materinya sudah 2, tapi saya lihat mukamu ini muka bengong semua. Entah karena sudah mandi atau belum mandi, kebanyakan saya lihat ini belum mandi. Kau lihat saya ini, jam segini sudah press, sudah siap operasi. Ya, setelah ini cari uang lagi. Jam segini cuci mata, kan? Kasih keluar ilmu di otak. Habis itu selesai ini masuk meja operasi, ya, kasih tebal kantong supaya bisa nongkrong di kafe sebentar makan, begitu, ya. Dengan gadis-gadis bagi kamu, begitu, ya. Untuk diskusi pastinya, discussion, ya. Putri Amandasari, kau bertanya.
Kau ini belum mandi juga, Le. Tidak ada? Ya. Kalau tidak ada, saya anggap sudah tahu semua ya. Jadi kalau ujian tidak lulus ya jangan rapat. Sudah begitu apa adanya. Sekarang adalah kenapa? Silakan bertanya. Dokter, Ya. perkenalkan nama saya. Saya sudah kenal karena saya sudah baca tadi. Izin bertanya dokter, kan tadi tentang kolagen yang sekarang itu umurnya seperti saya supply kolagen dokter. Saya tidak dengar, putus-putus. Coba diulang. Tapi dokter, apakah sudah jelas suara saya dokter? Ya. Saya izin bertanya dokter, kan tadi dokter ada sedikit menyinggung tentang kolagen. Yang saya ingin tanyakan dokter, kan pada umur rata-rata orang pada umur yang sama seperti saya sekarang ini dokter, banyak Ya. mengonsumsi kolagen dokter, seperti suplemen kolagen jual dipasarkan. Apakah minum suplemen kolagen setiap hari itu aman dokter? Dan kalau misalnya tidak aman dokter, apakah ada pengaruh pada tulang sendiri dokter? Terima kasih dokter. Pertanyaan saya, apakah kau mengkonsumsi kolagen? Tapi dokter, kalau dari saya sendiri, saya tidak konsumsi dokter. Hanya saja banyak saya lihat yang mengonsumsi dokter. Kenapa katanya mengkonsumsi kolagen? Kenapa mesti dia konsumsi kolagen katanya? Karena mau cantik. Tapi dokter, Kolagen itu pada usia muda dengan gizi yang cukup sudah lebih dari cukup. Apa yang kamu konsumsi sehari-hari selama itu memenuhi, ya, atau kalau istilah dulu di zaman saya dulu adalah 4 sehat 5 sempurna ya, tapi ini sekarang sudah tidak dipakai. Artinya apa? Termenuhi kebutuhan apa? Kebutuhan gizi. Memenuhi kebutuhan gizi yang komplit. Itu sudah cukup. Kamu beli di pasar itu sayur bayam, bikin ada nasinya, kemudian ada sayur-sayur mayurnya, ada ikannya, ada dagingnya, dan ada kacang-kacang macam-macam. Itu lebih dari cukup pada usia muda. Kenapa pada usia muda dengan makanan pun cukup? Karena daya absorpsi dari lambung masih sangat bagus. Kecuali kalau kamu umur muda tapi sakit-sakitan. Kenapa? Lebih banyak di tempat tidur. Ya, olahraga tak ada, ya. Artinya pola hidup yang tidak sehat. Ya, kamu kan tidak sehat. Jadi otomatis fungsi-fungsi tubuh tidak sehat. Atau mungkin menderita penyakit kelainan bawaan, atau menderita penyakit infeksi kronis, misalnya TBC, kan? Dan sebagainya. Intinya gitu. Selama Anda sehat, Anda hidup dengan cara hidup yang sehat, makan yang teratur, bergizi, olahraga yang teratur, ya, maka secara normal kekuatan usus untuk menyerap makanan itu sungguh baik. Berarti kebutuhan sudah lebih dari cukup. Lihat orang-orang tua kita dulu, tidak ada makanan di junk food, ya, tidak ada yang makanan asal jadi, ya, semua diperoleh dari kebun, kan semua serba sehat. Makannya juga teratur, ya, olahraganya di sawah, ya. Saya pernah jadi petani mencangkul di sawah, ya, dengan kerbau, itu sudah saya lewati zamannya. Sehingga secara fisik saya tumbuh dengan gizi normal, tidak pernah kenal yang namanya tablet-tablet, tidak pernah. Ya. Saya tidak pernah kenal itu bahwa saya dikasih minum vitamin apa, tidak pernah. Sampai saya bisa seperti sekarang ini, tidak pernah saya itu bilang minum macam-macam, kecuali minuman sarapah, ya, minuman khas orang Sulawesi. Kalau saya lagi
Duduk-duduk suka minum-minum seperti itu ya, menghangat apa, memang khas rasanya, cuma gitu doang. Kenapa? Karena secara ilmu teori, selama kita bisa hidup dengan pola hidup sehat, maka kecukupan penyerapan itu lebih dari cukup. Jadi tidak perlu aneh-aneh, kecuali ada kelainan pada tubuh saudara. Yang seperti saya jelaskan tadi, ada yang mengenai kelainan bawaan, misalnya dia ada osteogenic imperfecta, kita perlu bantuan tambahan, ya, misalnya suplemen kolagen dan sebagainya, karena memang ada masalah di kolagen type 1-nya, kan gitu ya. Perlu tambahan kalsium pada orang tua yang sudah tua. Kenapa orang tua diperlukan? Karena penyerapan ususnya menurun, kemampuan ususnya menyerap menurun. Ya. Itu yang harus Anda pahami. Jadi tidak usah aneh-aneh. Ya, hidup sehat, belajar yang teratur, olahraga yang teratur, senang-senang, ya, bantu-bantu orang tua, jangan habisi kantongnya terus, ya, karena kalau banyak dosa-dosa itu cepat juga jadi susah. Ya. Jadilah anak yang berbakti, capai tugas Anda, laksanakan tugas Anda, segeralah menjadi orang sukses, ya, untuk memberikan yang terbaik kepada kedua orang tua, kan begitu ceritanya. Ya. Anggap saja, nah, kalau kau berhasil, anggap saya orang tuamu, jadi Anda nanti yang temani saya di KPK, kan, menikmati suasana. Kan? Oke, baik. Saya akan lanjut ke materi berikutnya. Ya, sebelum saya mulai, apakah saudara dapat melihat slide saya dengan baik? Dapat dokter. Dapat dilihat dengan baik, dokter. Ya, lihat. Berbicara muskuloskeletal system itu adalah bicara ya muskuloskeletal system atau muskuloskeletal dan trauma. Ya, itu berbicara adalah sesuatu yang kompleks. Jadi, kau harus pahami dulu fungsi daripada locomotion. Fungsi daripada muskuloskeletal system ada. Yang pertama adalah fungsi ya body framework, ya, membentuk tubuh, ya, satu. Yang kedua adalah locomotion, pergerakan. Yang ketiga protection vulnerable posture atau melindungi organ-organ vital kayak di otak, dilindungi kranium, tulang belakang melindungi spinal cord, saraf, dada yang ada jantung dan paru dilindungi oleh rib cage atau costa. Kemudian di situ fungsi lainnya adalah tempat deposisi mineral tulang, mineral di deposisi di tulang, ya, untuk sebagai menjaga kesiapan kebutuhan mineral tubuh, ya, khususnya kalsium. Dan yang ketiga, yang kelima adalah hemopoietic system. Nah, kalau kita berbicara framework dan locomotion, berarti membentuk dan pergerakan. Maka kita lihat ada di situ otot, muscle, ada tulang, ada muscle, ada saraf, ada pembuluh darah, ada ligamen, ada macam-macam. Begitu banyak struktur di dalam. Jadi pahami dulu itu baru bisa masuk ke sini. Ya, locomotion. Terdiri dari gangguan pada ini akan ada akut, ada kronik. Ada akut dan kronik. Nah, bicara baik akut maupun kronik, ada yang trauma, non trauma, ada yang trauma. Non trauma itu karena infeksi kebanyakan. Infeksi dan inflammation, like osteomyelitis, osteoarthritis, rheumatic, ya. Kalau trauma ada yang menyebabkan masalah di muscle, ligamen, tendon, neurovaskular, ya. Kemudian ada yang langsung ke tulang kaki.
Ini dulu anak apa? Lagi. Nah, Bapak mau mengajar dulu. Tidak, nak, tidak. Di luar, di dalam itu. Sorry ya, ada iklan sedikit ya, karena biar bagaimanapun tanpa iklan tidak menarik. Berikutnya adalah saya akan melanjutkan bahwa di trauma itu baik mengenai soft tissue maupun tulang dan sendi ya. Jadi ada vaskulernya dan ya. Sekarang dia kalau tulang pasti patah ya, keseleo ya, robekan otot dan sebagainya. Urusannya Ardi Munir kan begitu ya. Karena hanya ortopedi di Unpad cuma Ardi Munir saja ya. Kemudian ada ini segala macam soft tissue ya. Ya, selalu terdepan ortopedi dan traumatologi. Bisa saja ditangani oleh yang lain, tapi ortopedi yang 90% ya, baik kantongnya ya maupun lain-lainnya ya. Yang infeksi ortopedi juga ya, ada sedikit penyakit dalam tapi ya tetap 90% kantongnya ortopedi ya. Jadi minta maaf saja, memang urusannya muskulo maupun lokomosin dan sebagainya ke apotek tulang sendi pasti. Berikutnya adalah sederhananya seperti ini ya. Tadi itu bicara, kita lihat kembali. Ini tadi pembahasannya lebih ke sampai ke departemen melalui akut proses ya. Akut, kronis, trauma, non-trauma, trauma, non-trauma. Lebih banyak pada orang tua, tapi tidak selalu. Ada osteomyelitis, ada gout, ya. Gout ini adalah penyakit karena asam urat. Jadi begitu banyak kasusnya ya. Kasus trauma jelas-jelas orang datang dengan patah tulang, ya, orang dengan dislokasi, orang dengan keseleo. Tapi kalau non trauma banyak, ada infeksi, inflamasi, ada tumor, ada metabolic dysfunction, ya, ada congenital abnormality, ya, ada muscle weakness atau neurovascular disturbance, ya. Nah sekarang kita bicara kronik, ya. Ada juga non trauma, ada trauma. Ya kita bicara ke trauma dulu. Ada overuse, misalnya tentara patah tulang kakinya karena kerjanya lari terus ya, jadi terjadi repetitif friksi. Maka banyak sekali jenis penyakit yang dapat dialaminya ya. Nah kalau bicara kronik tapi non trauma cases, ya mulai dari infeksi inflamasi, bone tumor, benign malignant, ya yang akan menyebabkan patah tulang patologis namanya. Kemudian gangguan metabolik atau metabolic dysfunction khususnya pada orang tua, ada osteoporosis ya, kemudian penyakit sendi namanya osteoarthritis. Ada gangguan neurovascular disturbance ya, gangguan saraf dan vaskularisasi ya. Kemudian ada kelainan kongenital, misalnya kaki bengkok, clubfoot, ini dysplasia of hip, ya, developmental dysplasia of the hip, ya. Begitu banyak kasus. Jadi secara umum dibagi atas 7 kriteria. Kriteria pertama adalah congenital abnormality. Kriteria kedua adalah inflamasi infeksi. Yang ketiga adalah metabolik, ya. Yang keempat adalah tumor. Yang kelima adalah neurovascular disturbance.
Yang keenam itu adalah mechanical derangement atau fraktur atau trauma. Dan kemudian yang ketujuh adalah avascular necrosis, ya, gangguan vascularized, menimbulkan terjadi nekrosis, kematian jaringan. Nah, ini adalah gambaran beberapa kasus-kasus baik itu open or closed fracture, ya. Apa itu definition of fracture? Discontinuity of bone structure, baik completely or partially or incomplete. Baik langsung ke intraartikuler atau dia ekstraartikuler. Ada yang hancur communitive, ada yang segmental, itu adalah configuration of the fracture, ya. Ada yang close, tidak ada luka, ada yang terbuka. Contaminated to the external environment, ya. Contamination between fracture fragment to the external environment, ya. Ada klasifikasi lainnya, termasuk pathologicity. The meaning of fracture pathology. Fracture pathology is the fracture that cause of the weakness bone. Jadi ada memang masalah di tulangnya, kemudian terjadi fracture, ya. Biasanya karena low energy trauma. Ada lagi stress fracture, avulsion, brain streak fracture, many type, ya. Patient come with complaint. The doctor do first history take, and then physical exam, look, feel, and move, ya. Melahirkan differential diagnostic that need to confirm, ya. Dia melahirkan dua, yaitu diagnosa sementara atau kita sebut working diagnosis, temporary diagnosis, and differential diagnostic. So need to confirm by additional study. What is the meaning? What is the type of the additional study? One is radiographic examination, two is histopathologic exam, yeah, especially for the tumor cases. Tumor marker also. After all information already, collected, you can establish the final diagnostic. So after that is management. How to manage? Maybe only conservative, I mean no operative treatment, and then the second type management is operative treatment. Depend on cases, yeah. Patient with fracture but not dysplasia, maybe partial. Treatment just conservative, I mean is only put atau apply the gips, yeah, plaster of Paris only is enough, yeah, can make stabilize of the bone. But if the patient come with fracture displacements, yeah, deformity you consider, so need to the reduction first, and then maybe, not maybe, yeah, mandatory to operative treatment with internal fixation or external fixation, yeah, depend on is open or closes, ada luka atau tidak. If open because contaminated, the best way to treat is external fixation. But if no wound, I mean is closed fracture, so the best way to treat is operative type is internal fixation. Oke, saya kira enough. Diagnosis of fracture is no different between to the diagnostic for the tumor cases. Yeah, it's same, but the difference is pathologic examination. For the fracture, no need to pathophysiologic examination. Just start from the clinics, chief complaint, and physical exam is klinis, ya. And then kita perlu
membuktikan, we need to confirm by investigation. Investigation atau additional study to confirm by radiograph and examination. Ya, maybe only plain X-ray, CT scanning, or MRI. Ya, depend on cases. For the soft tissue, to identify problem of soft tissue, the best way to identify atau untuk memeriksa atau to exam is magnetic, using magnetic resonance imaging. For the bone, to identify bony clearly, the best type exam you have to choose is CT. Jadi kelebihannya CT scan for identify bone clearly, ya. Sangat jelas dengan kalau menilai tulang dengan CT scan. Kalau MRI itu paling bagus untuk soft tissue like nervous medullus spinalis, dan soft tissue lainnya like ligamen, discus intervertebralis, muscle, neurovascularis, Manajemen fraktur, Primaker, ada yang temporary, misalnya patient come to the installation emergency, you adalah medical doctor, minimally immobilization by external splinting, minimally temporary before you send to the appropriate hospital, Kalau definitive treatment itu adalah surgery oleh ahlinya, ahlinya. Kemudian ada kasus-kasus yang tidak harus operasi, memang kita harus lakukan suatu tindakan konservatif, Tapi definitive treatment dapat juga dilakukan di puskesmas misalnya, bisa juga, kalau hanya kasusnya misalnya hanya kasus ringan, misalnya fraktur non displaced pada anak, you can put atau apply external splint, without reduction, maksudnya tidak ada displacement, stabil condition, dapat saja kamu pasang gips, itu bisa saja kamu lakukan, Kalau ilmunya saya kasih, itu persoalannya. Kalau kau tidak pernah ketemu dan dekat dengan saya, ilmunya tidak pindah, maka tidak pernah kamu bisa lakukan, Tapi biasanya memang saya tidak ajarkan, karena nanti kamu mengambil lahan saya, kamu gitu, Tidak juga begitu, Fraktur komplikasi ada lagi, dengan segala macam komplikasi yang menyertainya. Ini memang sesuatu yang sering terjadi. Ada yang tidak bisa nyambung sama sekali, ada yang nyambung salah-salah atau malunion, union atau nyambung, but not, according to the anatomical position. Jadi dia tidak sama dengan posisi anatomis. So malunion, Ada yang delay union, sembuh tapi melebihi waktu expected time. Expected time itu 3 until 6 months, Ada pet embolism menyebabkan suatu emboli paru dan pasiennya meninggal. Bisa juga compartment syndrome menyebabkan kematian kaki. Ini berbicara populasi, ada open fracture biasanya karena kecelakaan. Tergantung sebenarnya, kalau penanganannya paling bagus adalah hospitalized, tapi hospitalized paling bagus adalah trauma center. Saya kira apa yang saya jelaskan tadi sudah mewarnai ini, Intinya adalah penanganan yang seharusnya yang sesuai adalah cepat, tepat, dan tepat. Memang kita sampai hari ini belum memiliki trauma center yang qualified, tidak seperti di luar negeri, Memang penanganan itu antara cedera dengan penanganan itu hanya butuh waktu beberapa menit sampai jam. Tapi kalau di Indonesia butuh beberapa hari, Patient after get accidents, they come to a bone setter first, dia ke dukun pertama, after beberapa bulan, baru merasa tidak ada perbaikan, become worse, dia menjadi lebih buruk, malah dia lebih sakit lagi,
sampai akhirnya datanglah ke rumah sakit ya atau ke praktek misalnya, ketemu dengan Om Jabrik di sana dan Om Jabrik memasang tarif tinggi karena ini kasusnya sudah susah ya. Karena memang ketemu Om Jabrik harus tarif tinggi katanya. Ini adalah dislokasi, sprain and strain ya. Kasusnya dislocated ya. Ini adalah fraktur. Ini adalah dislocated hip. Ya, ini cara penanganannya. Bagaimana dislokasi, apakah ada luka atau tidak ada luka, close reduction, ada luka, open, debridement ya, gagal, hospital, baik, pulang. Ya. Ini kalau sprain itu adalah keseleo ya. Itu sangat biasanya kita ini price mungkin apa itu price itu mulai dengan penanganan memberikan ice ya. Jadi kita kasih seperti cedera olahraga kita kasih es ya, kita tekan inflamasi, kita resting ya. Bisa rawat jalan ya, kalau yang berat bisa di refer in hospital. Oke, cukup. Back to the room, apa yang Anda ingin tanyakan? Ini sudah jam 9:30 ya, paling banter saya seberapa topik lagi. Ada yang mau bertanya atau semakin bingung ya, semakin jauh semakin bingung apa semakin berat materinya? Putri Aswari masih sehat? Tapi dokter, alhamdulillah ya dokter. Paham? Paham? Paham tidak? Ya, saya tanya, paham tidak? Tapi dokter, sejauh ini masih paham dokter. Oh iya. Jadi kalau ada patah tulang, kau bawa kemana? Kalau manajemen fraktur itu ada dua dokter, ada primary care sama di treatment dokter. Itu ada di mobilisasi untuk fraktur tertutup, terus ada irigasi. Kemudian tergantung kalau definitive treatment itu ada surgery atau tidak dokter. Oh, kalau ada patah tulang, bawa ke Ardi Munir. Begitu caranya. Nah, kamu ini. Oh ya dokter, iya dokter. Konyol juga. Begitu caranya. Nggak usah kau tahu teorinya. Yang penting kau sudah kuliah. Mahal ilmunya ortopedi, kan begitu. Ada lagi yang lain. Pada prinsipnya kalau fracture case ya harus ditangani dengan benar. Ya, dengan benar itu adalah cepat. Karena kasusnya kalau ditangani cepat, hasilnya bagus. Jangan kedukun dulu. Ya. Kedukun dulu, kasih uangnya ke dukun, orangnya tidak sekolah, habis uangnya di sana, datang ke dokternya pakai BPJS, malam. Sudah sekolahnya setengah mati, dia datang kasih yang susah, tidak mampu pula bayar, mati. Tapi intinya menjadi dokter adalah menolong, bukan musuh karena uang. Ya. Cuma maksud saya itu adalah menekankan penanganan itu harus benar, cepat. Ya. Pasien dengan dislokasi. Hanya butuh 5 menit untuk reduksi. 5 menit saja. Tapi sayang sekali biasanya ke dukun dulu. Dukun sampai 3-4 minggu kemudian baru datang. Otomatis harus operasi. Nah, kalau harus operasi berarti berbiaya tinggi. Hasilnya pun kadang-kadang tidak maksimal. Kenapa? Karena sudah mengalami suatu chronic inflammation, ya, sudah terjadi perubahan struktur yang begitu lama, terjadi suatu yang kita sebut dengan kekakuan, ya. Atau contracture. Oke, satu lagi mungkin saya tunjuk lagi orangnya. Dia Eka Yanti Rusdin,
Ya, apa kau mau tanyakan? Permisi dokter, apakah kedengaran dokter? Oh, sangat. Permisi dokter, mungkin yang ingin saya tanyakan, kan tadi pada pemeriksaan fraktur itu kan ada yang menggunakan CT scan dan juga MRA dokter. Saya masih kurang bingung dokter, jadi apakah ada saat-saat tertentu kapan kita harus menggunakan CT scan dan kapan kita harus menggunakan MRA dokter? Terima kasih, MRI, dokter. Magnetic Resonance Imaging. Ya. Kapan? Pasien itu membutuhkan pemeriksaan yang sesuai. Kalau pasien datang cuma patah tulang biasa, screening awal adalah pakai ronsen biasa atau namanya plain X-ray. Plain X-ray. Oke? Tapi kadang-kadang kita kurang jelas melihatnya dengan X-ray biasa atau ronsen biasa, maka kita mau melihat tulang yang bagaimana cederanya di dalam yang lebih komplit, lebih detail, khususnya di tulang belakang atau di pelvis. Kita menggunakan CT scan. Kenapa itu CT scan begitu jelas? Karena memang dia diciptakan lebih tepat untuk melihat atau lebih jelas melihat kelainan pada tulang. Karena sifatnya menggunakan radioaktif, sinar pengion yang akan diserap oleh tulang sehingga tampak begitu jelas. Nah, tapi tidak begitu jelas pada tulang. Maka tidak begitu jelas pada jaringan lunak. Maka pada kasus-kasus yang sarafnya putus, terjadi otot yang putus, ligamen yang robek, atau mungkin medula spinalisnya tertekan atau mungkin cedera, maka tidak bisa kelihatan dengan CT scan, kecuali pakai kontras ya. Maka diperlukan namanya magnetic resonance imaging, alat yang sangat canggih untuk menilai khususnya soft tissue, jaringan lunak. Jadi pada saat ada cedera tulang belakang, kemudian kita curiga ada kelainan saraf, misalnya lumpuh, ya, maka kita mau menilai ini sarafnya seperti apa kondisinya, maka dipakailah MRI. Karena kalau kita pakai CT tidak kelihatan sarafnya, cuma kelihatan tulangnya. Jadi apa tujuannya kita mau melihat secara detail jaringan lunak, pakailah MRI. Tapi kalau tujuannya menilai secara clear, secara jelas itu tulang, maka CT. Tapi kalau sudah plain X-ray atau X-ray biasa saja atau ronsen biasa sudah jelas, tidak perlu dua-duanya. Kan begitu ya? Selalu menghindari, always ya, avoid to over treatment. Ya, kita harus menghindari over treatment atau penanganan berlebihan. Ya, baik. Saya kira karena waktunya singkat, saya akan pindah lagi ke topik yang lainnya ya. Pokoknya Anda muntah-muntah. Ini hari heran juga saya dikasih mata. Biasanya ini per minggu dikasih satu topik. Ini dikasih satu hari ya. Orthopedic Day, makanya saya bilang. Nikmati saja ya. Mungkin yang masuk di kepala ini kepanunya saja, judul-judulnya saja. Isinya sudah hilang semua sebentar, tinggal judul saja kau simpan di kepalamu. Oh, tadi saya belajar biokimia tulang, aspek ini sudah. Begitu ditanya isinya nggak ada lagi semua ya. Tidak apa-apa ya. Karena saya juga senang. Sekarang saya akan lanjut ke materi menyangkut fraktur pada lanjut usia atau pathologic fracture. Geriatric problem, ethical perspective, elderly fracture. Oke, fraktur pada lansia ya. Kenapa terjadi fraktur pada lansia atau lanjut usia ya? Ya. Nih lihat nih ya. As you age, your body might resorb calcium on phosphate from the bone instead of keeping this mineral in your bone. Ya, this make your bone work weaker. Kenapa tulang pada yang sudah senior tadi muda patah? Easily break, ya. Ingat, apa yang terjadi pada orang tua tadi?
khususnya pada baik laki-laki maupun perempuan, terjadi menurunnya osteoblas, kemampuan meresorpsi, mendeposisi berkurang. Tapi kemampuan resorpsi masih berjalan. Osteoblasnya sudah mengalami penuaan atau penurunan. Yang kedua, pada perempuan ada kalsium tadi, estrogen tadi udah menurun. Pada fungsinya estrogen menjaga integriti dari matriks dan tulang. Maka otomatis terjadi suatu kondisi yang disebut dengan increase ya. Reabsorpsi kalsium and phosphate from the bone, ya, make the bone become weaker. Ya, itulah yang kita sebut dengan osteoporosis. Ya, many times a person will fracture a bone before they even now they have bone loss. Jadi orang kebanyakan itu patah tulang tapi dia tidak sadar bahwa hal itu terjadi karena meningkatnya reabsorpsi. Jadi orang tua itu tidak sadar dia kropos. Nanti patah baru dia bilang, patah kesentulan. Kenapa sih patah? Karena tua memang, karena sudah mengalami kropos. Nah, bagaimana mencegahnya? Itu nanti akan kita bahas. Look at this. The left side, ya. The left one is normal, ya. Normal. The right one is osteoporotic. Lobang-lobang, ya. Ini padat. Why does osteoporosis affect the elderly? Nah, kenapa terjadi pada orang tua? Ya, kita lihat, ya. Osteoporosis pengertiannya defined as a skeletal disorder characterized by compromised bone strength, ya. Ancaman terhadap kekuatan tulang, ya. Predisposition, ya, diduga, ya, karena increase predisposing, ya, menyebabkan seseorang berpotensi mengalami fraktur. Jadi resikonya semakin meningkat mengalami patah tulang. Kenapa? Karena kompromis. Jadi terjadi suatu ancaman terhadap kekuatan tulang, atau kekuatan tulang menurun menyebabkan meningkatnya resiko terjadinya patah tulang. Hal itu diakibatkan karena gangguan pada bone quantity dan bone quality. Ya. Tulang itu memiliki dua hal, yaitu kekuatan tulang secara kuantitas, dan secara quality. Ya. Apalagi pada perempuan itu sangat tergantung adalah estrogen level after menopause is drop. Ya. Nah, kita ketahui the function of estrogen is make and rebuild bone. Ya. Loss of balance is osteoclast yang saya sudah jelaskan sebelum atau slide sebelumnya, ya. Nah, ini yang paling penting adalah loss control osteoclasts, ya. Tidak ada yang mengontrol osteoclast. Nah, ini dapat mudah dijelaskan kita lihat ini yang sehat, like this, ya. Ada keseimbangan resorpsi deposisi. Kalau kondisi patologik, ya, kita lihat ada ketidakseimbangan. Ya, resorpsinya meningkat, deposisinya menurun. Osteoporosis, tapi ada kelainan lain namanya osteopetrosis. Ya, jika resorpsinya menurun, deposisinya meningkat, ya. Artinya lebih berat, lebih banyak, atau yang meningkat, ya. Itu beberapa hal yang dimana kesehatan tulang bisa dia meningkat osteoblasnya, menurun osteoklas, atau sebaliknya akan terjadi suatu kondisi yang namanya osteoporosis atau osteopetrosis. What is the most common fracture in the elderly? Atau pada
tua. Yang mana sering patah? Mulai dari fraktur tulang belakang. Kenapa? Paling mudah terjadinya osteoporosis itu yang pertama ada di tulang belakang. Maka paling sering mengalami patah tulang belakang. Berikutnya adalah femoral neck hip, dan kedua adalah oris distal radius. One in the two women, and one in the five men will suffer from the osteoporotic fragile fracture, which is defined as any low energy trauma fracture. Low energy artinya tidak ditabrak motor, cuma paling jalan-jalan jatuh patah. Inilah yang kita sebut dengan pathologic fracture. Fracture that can happen cause low energy trauma, ya. Lihat, ini yang paling banyak. Frakturnya seperti ini. Harusnya tulang belakang seperti ini. Susunannya, ya. Tapi nanti berubah jadi begini. Ada yang kempes. Ini lihat kempes. Kenapa ini? Fraktur dia, kempes dia. Padahal tebalnya itu harusnya segini. Ini jadinya malah segitiga. Ya. Ini ada patah. Ini karena menopang badan yang berat. Patah lagi di sini. Dan ini juga kalau jatuh biasanya menopang dengan tangan. Patah distal radius. Ya. What are the potential consequences? Yeah, the two effect with higher incidence of reference were death and morbidity. Ya, kalau persentase like this, ya, akan kehilangan atau menyebabkan kematian atau kecacatan kurang lebih 21.8% dan kemudian terjadi suatu kelainan fungsi sekitar 20.6%. Bisa juga menyebabkan inactivity atau tidak mampu lagi menggunakannya, ya, atau tidak menggerakkannya, atau tidak berfungsi, atau ketergantungan functional defense, dan bahkan ada mengalami suatu kondisi depresi, yaitu 10, ya, 10.3% insidensi. Ya, jadi kalau orang mengalami patah tulang banyak, mulai dari kematian sampai kecacatan, sampai gangguan depresi atau psikologis bisa, ya. Nah, bagaimana? How is osteoporosis treated? Bagaimana mengatasinya? Yaitu mulai dari exercise first. Don't forget to sport, ya, every day, ya, minimally 15 minutes, ya, in the morning before you go to the outside home, ya. Sebelum keluar rumah olahraga lah dulu, ya. Kemudian kita bisa memberikan suplemen kalsium dan vitamin D. Kalau mau dapat yang begini lengkap, please come to the apotek tulang sendi, kan begitu, ya. Biposponat, ya, itu adalah second line, ya. Bisa juga jadi first, depend on CPA, berat ringannya, ya, severity of the bone condition, pathologic bone condition. While for the time being, parathyroid hormone should only be used for the second line treatment. Jadi pada kondisi-kondisi tertentu kita membutuhkan PTH, ya, terapi, tapi itu merupakan second line. How are compression fracture treated? Ya, minimally TLSO atau TLSO, ya, disebut dengan thoracolumbar sacral orthosis, atau dengan kata lain orthosis, ya. To facilitate progression rehabilitation, ya, corset, abdominal binder, ya, operative decompression. Ini sudah operasi, ini tadi yang non operatif. Kalau ini yang operasi, untuk tujuannya dekompresi dan stabilisasi. You can see from this picture, pada saat kamu sekarang seperti ini, ya, gambarnya, ya, jangan perhatikan yang ini, ya, ini yang kau perhatikan tulang, ya, dia agak lurus. Tapi kalau lama-lama dia seperti ini, ya, bungkuk dia, ini hipotik, ya. Ini adalah internal fixation for the back atau vertebral bone, ya, internal fixation, TLSO, ya. Iya, nah.
How are hip and wrist fracture treated? Non-operative treatment dengan plaster operatif, gips namanya, gips. Ortosis atau brace dengan traksi. Jangan ganggu Bapak dulu. Belajar dulu keluar. Cantik tasnya. Kita. Oh iya, bawa keluar kasih masuk di kantong. Kalau operative treatment like this, open reduction internal fixation, open reduction external fixation, ada ganti sendi, hemiarthroplasty, semua bisa dibikin di rumah sakit di tempat saya di Woodward ya, rumah sakit BK. Saya tinggal di satu rumah sakit saja sekarang karena mengurangi aktivitas yang berlebihan. Jadi untuk semua kasus tulang semua dipusatkan dikerja di rumah sakit Woodward BK. Kemudian total hip replacement atau ganti sendi untuk khusus lutut ya. Dapat kita lihat pada gambar ini ada lagi Sonus Splint System, brace ya. Kemudian internal fixasi dengan hip screw, ini adalah hemiarthroplasty. Kemarin saya ganti sendi seperti ini. Ini adalah skin traksi, ini adalah internal fixasi ya. Oke, enough. Setelah kita belajar, kita pergi jalan-jalan di sini ya. Berikutnya saya akan pindah ke sesi pertanyaan lagi. Ada yang bertanya, sesi jam 1 siang saya ada pertemuan dengan Dir Intel di Polda. Jadi mungkin saya akan berusaha menyelesaikan semua perkuliahan di jam sekarang. Kemudian sebelumnya saya akan lanjut lagi ke ethical perspektif alternatif terapi muskuloskeletal system. Ya, baik. Bina, Bapak ngajar dulu ya. Ya, bawa ya. Cina. Sebelum saya lanjut, ada yang mau bertanya lagi? Ada yang mau merasa ini semakin jamnya bertambah, ini semakin pusing pala ya, semakin tidak ada yang masuk di otak. Anda baru berkonsultasi sama saya di praktek bagaimana cara belajar yang benar ya. Harus dikasih press otak dulu. Kalau otak sudah terbebani dengan masalah Anda sendiri, akan sulit memasukkan ilmu itu ke dalamnya ya. Harus dalam kondisi yang fresh, santai, tenang ya. Rasa syukur yang tinggi karena masih sehat, ada orang yang sudah mati, ada orang yang sudah mengapa-ngapa di rumah sakit. Dengan kesehatan sehat saja itu sudah lebih dari cukup. Ya. Sungguh anugerah. Tinggal dikasih isi otaknya supaya otaknya cerdas. Ya, apalah arti fisik yang gagah cantik tapi tak berotak. Kan tak ada nilai jual. Kantongnya tipis. Tiap hari cuma mengeluh. Kan begitu ya. Tidak harus jadi orang kaya, tapi menjadi orang yang alhamdulillah, kan begitu ya. Tidak ada yang bertanya? Ini para laki-laki ini nggak ada suara ya. Mungkin dia masih belum menunjukkan kelaki-lakiannya, masih hermafrodit dia. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kesempatan saya sudah berikan, saya akan lanjut ke materi berikutnya.